Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Anak-anak sekalian yang salih-salihah, yang Pak Guru banggakan, marilah pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berjumpa kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di pelajaran yang keempat ini, materi kita adalah bulan Ramadan yang indah. Dan pada kesempatan pertemuan ke-1 ini, submateri kita adalah puasa di bulan Ramadan. Anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pada pelajaran kali ini kita mendapatkan tambahan ilmu dari Allah dan kita diberi kefahaman serta dimudahkan untuk mengamalkannya dengan baik. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai wujud dari pemahaman rukun Islam dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri sebagai wujud dari pemahaman hikmah puasa Ramadan dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian dapat memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia dengan benar. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa puasa di bulan Ramadan itu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana yang telah Allah tetapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Selanjutnya anak-anak sekalian, sebagaimana yang telah disampaikan pada ayat tadi, bahwa tujuan diperintahkan berpuasa yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud takwa artinya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian anak-anak sekalian, yang perlu kita ketahui yaitu pengertian puasa secara bahasa dan secara istilah. Apa arti puasa secara bahasa dan secara istilah? Perhatikan anak-anak sekalian, puasa pengertian secara bahasanya yaitu puasa dalam bahasa Arab adalah asyam, ya, atau as-saum. Yang secara bahasa asyam atau as-saum itu bermakna al-imsak. Ya, al-imsak itu artinya menahan diri. Jadi secara bahasa, puasa artinya menahan diri. Selanjutnya anak-anak, secara istilah, puasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menahan diri
dari makan dan minum, serta hal-hal yang dapat membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ini pengertian secara istilah. Kemudian, bagaimana syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa itu ada 4. Ya. Syarat wajib puasa ada 4. Kalau ada pada diri seseorang ini 4 hal ini, maka dia wajib melaksanakan puasa. Yang pertama, orang Islam. Ya. Orang Islam wajib melaksanakan puasa. Yang kedua, balik atau dewasa. Kemudian yang ketiga, berakal. Berakal itu berarti akalnya sehat, ya, tidak gila. Kalau ada orang Islam, ya, balik, kemudian dia kok tidak berakal ataupun hilang akal atau gila, maka dia tidak wajib. Maka kalau dia berakal, maka wajib melaksanakan puasa. Yang keempat, mampu melakukan. Jadi orang yang sudah Islam kemudian balik lalu berakal, maka syarat yang keempat, dia mampu melakukan. Kalau tidak mampu melakukan, seperti masih sakit ataupun sudah tua, ya, sudah tua renta dan dia tidak sanggup melakukan puasa, maka tidak diwajibkan untuk melakukan puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat sah puasa. Anak-anak sekalian, inilah syarat-syarat sah puasa. Ada 5. Ya. Syarat sah yang pertama adalah Islam. Yang kedua, tamyiz atau mumayyiz, ya. Jadi tamyiz ini beda dengan balik, ya. Kalau tamyiz ini bisa terjadi pada anak-anak, ya. Kalau anak-anak sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah, ya, ataupun bisa membedakan yang baik dan yang buruk, itu disebut tamyiz. Kemudian yang ketiga, berakal. Berakal artinya tidak gila tadi, ya. Kemudian yang keempat, suci dari haid dan nifas, ya. Suci dari datang bulan, ya, atau menstruasi dan nifas. Kalau orang yang lagi haid atau nifas, puasanya tidak sah, ya. Makanya tidak dibolehkan untuk berpuasa kalau sedang haid maupun nifas. Kemudian yang kelima, yaitu pada waktu yang tidak dilarang, ya, puasanya bisa sah kalau dilaksanakan, kalau dilakukan pada waktu yang tidak dilarang. Nah, waktu-waktu yang dilarang itu apa kira-kira, ya? Ya, waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Contohnya, ya, atau antara lain ketika hari raya Idul Fitri, ya, itu tidak boleh puasa. Makanya kalau hutang puasa di bulan Ramadan 1 hari, ketika Idul Fitri, ya tidak boleh, ya, membayar hutang puasa pada waktu hari raya Idul Fitri, ya. Kemudian waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk puasa lagi adalah ketika hari raya Idul Adha, ya. Dan kemudian hari-hari tasyrik setelah Idul Adha, ya. Kalau Idul Adha itu kan tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian hari tasyriknya 3 hari setelahnya, tanggal 11 Dzulhijjah, tanggal 12 Dzulhijjah, tanggal 13 Dzulhijjah. Itu namanya hari-hari tasyrik, hari-hari yang tidak diperbolehkan kita untuk berpuasa. Berarti dalam 1 tahun ada 5 hari yang dilarang kita untuk berpuasa. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, 3 hari tasyrik setelah hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kita tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa. Jadi kalau pada hari-hari itu melakukan puasa, puasanya dianggap tidak sah. Nah, ini
Syarat sah puasa ada 5. Islam, tamyiz, berakal, suci dari haid dan nifas. Kemudian yang kelima pada waktu yang tidak dilarang atau hari yang tidak dilarang. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita masuk ke rukun puasa. Ya, rukun puasa hanya 2 anak-anak sekalian. Ya. Rukun puasa ada 2. Yang pertama adalah niat. Ya. Berniat yaitu menyengaja puasa Ramadan, waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shadiq. Ini niat puasa Ramadan, ya. Jadi dilaksanakan pada malam harinya, ya. Setelah habis maghrib itu atau pas waktu maghrib kita bisa melakukan niat bahwa besok akan melakukan puasa Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, rukun yang kedua adalah menahan dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar, ya, mulai dari subuh, ya, hingga terbenam matahari. Kemudian anak-anak sekalian, yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa itu antara lain, yang pertama, menyegerakan berbuka. Ya, jadi kalau sudah waktunya berbuka, maka kita harus segera berbuka. Sunnah yang berikutnya adalah berbuka dengan makanan yang manis. Ya, makanan yang manis seperti Rasulullah berbuka dengan kurma, buah kurma. Kalau tidak ada kurma, bisa dengan air putih. Kemudian yang ketiga, yaitu berdoa sebelum berbuka. Ya, sebelum berbuka, sebelum minum atau sebelum makan, pada saat kita mau berbuka puasa, berdoa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa. Kemudian yang keempat yaitu mengakhirkan makan sahur. Makan sahur itu diutamakan, sunnahnya waktunya diakhirkan, ya, menjelang imsak misalkan, ya. Itu sunnah-sunnah puasa. Selanjutnya anak-anak, hal-hal yang dapat membatalkan puasa antara lain, yang pertama adalah makan atau minum dengan sengaja, ya. Kalau lupa batal tidak? Kalau lupa berarti tidak disengaja, itu tidak batal. Kemudian yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, datang bulan atau haid atau melahirkan. Jadi ketika pada saat puasa kalau datang bulan, ya, baik pagi, siang maupun sore, ya, puasanya batal. Kemudian yang keempat, hilang akal atau gila, ya, walaupun sebentar. Kemudian yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam, maka puasanya batal. Ini hal-hal yang membatalkan puasa. Di lain hal-hal yang membatalkan puasa, anak-anak sekalian, yang perlu kita hindari lagi adalah hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Ya, ini hal-hal yang dapat merusak pahala puasa juga harus kita hindari. Antara lain, yang pertama berdusta, kemudian yang kedua berkata kotor, kemudian yang ketiga menuduh atau memfitnah, ya, menuduh teman, orang lain atau memfitnah orang lain, itu juga merusak pahala puasa. Yang keempat, menghina. Yang kelima, yaitu bertengkar atau berkelahi. Makanya saat puasa lebih baik diisi dengan hal-hal yang mendatangkan pahala kita, ya. Contohnya ya dengan tadarus, tilawah, ya, belajar, membaca buku, ya. Itu ketika puasa istilah dengan hal-hal yang baik sehingga
kita akan terhindar dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa seperti kelima hal ini. Ini jangan kita lakukan, ya. Untuk itu kita harus selalu sabar anak-anak, ya. Kita harus selalu sabar karena hakikatnya puasa itu melatih kesabaran. Jangan kita terpancing emosi, mudah marah saat kita sedang puasa, ya. Kita harus selalu bersabar. Demikian anak-anak sekalian, pembahasan kita tentang puasa Ramadan, ya. Silahkan dipelajari kembali, diingat-ingat dan difahami betul-betul, ya, biar puasa yang kita lakukan itu benar-benar puasa yang memberikan hikmah bagi kita, puasa yang menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, jawablah soal-soal pada link yang terdapat dalam deskripsi video ini. Ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah Pak Guru sampaikan tadi. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.